Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United skuadnya saat ini telah berada di Amerika Serikat. Dan selanjutnya ya ini akan menjadi masa persiapan, periode persiapan, di mana Erik ten Hag mengatakan ketika sampai di Amerika ya mereka juga harus menyesuaikan terkait dengan perbedaan waktu, artinya mengurangi jet lag di sana, dan tentu saja juga mempersiapkan pertandingan menghadapi beberapa tim lain di Amerika sebagai bagian dari tour preseason Manchester United. Dan lawan pertama yang akan dihadapi adalah Arsenal. Ini akan terjadi pada tanggal 28 atau hari Ahad ya. Pertandingannya sendiri akan dimulai jam 7 pagi waktu Indonesia. Nah, kali ini gue ingin membahas terkait dengan preview. Sudah pernah gue bahas ya kan di video sebelumnya tentang siapa saja nih yang dibawa ke Amerika. Ada beberapa pemain juga yang tidak dibawa oleh squad ataupun Erik ten Hag ya. Pemain-pemain yang memperkuat misalnya tim nasional di Euro seperti Bruno Fernandes, Diogo Dalot, ataupun pemain baru seperti Joshua Zirkzee ini belum terlibat di sana. Tapi Manchester United juga membawa pemain-pemain inti, menurut gue pemain-pemain senior seperti Rashford, Jadon Sancho juga yang sudah konsolidasi dengan Erik ten Hag ini dibawa ke tour kali ini. Casemiro pun juga demikian, Christian Eriksen sudah bergabung, Rasmus Højlund juga bergabung ya. Jadi ini ya menurut gue cukup kuat lah skuad dari Manchester United, walaupun pemain kunci seperti Bruno Fernandes tadi gue sebutkan ya, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo maupun juga Lisandro Martinez ini belum akan terlibat. Nah, bagaimana terkait dengan menghadapi Arsenal? Apa yang gue harapkan dari pertandingan menghadapi Arsenal? Pertama adalah gue tidak, seperti gue sering katakan ya, gue tidak berharap kemenangan dulu sih, karena gue sadar betul bahwa memang preseason ini adalah persiapan, dan persiapan itu bukan tentang kemenangan. Musim-musim yang dulu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, iya gue ketika preseason gue juga berharap kemenangan demi kemenangan. Tapi ternyata hal tersebut sering sekali tidak linear dengan hasil di kompetisi resmi. Dari situ gue berpikir ya mungkin bukan kemenangan harus yang dilihat, tapi bagaimana memang persiapan itu yang menjadi titik beratnya. Tim-tim lain pun juga demikian ya. Banyak juga yang ketika preseason mereka ini tidak mendapatkan kemenangan atau bahkan permainan yang kadang tidak konsisten, tapi ketika masuk ke kompetisi resmi mereka bisa menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, bahkan hasil-hasil yang lebih positif. Nah, bagaimana dengan Manchester United sendiri? Menurut gua yang gua ingin lihat adalah pola permainan dulu. Gua ingin melihat formasi apa yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Apakah 4-1-4-1 ataupun 4-2-3-1. Mohon maaf ya by the way kalau ada suara di luar, ini sebenarnya sudah mendekati tengah malam, tapi ya gimana ya ada suara di luar. Balik lagi ya, gue ingin lihat formasi dulu nih, apakah 4-1-4-1 atau 4-2-3-1. Itu dulu pertama. Lalu nomor 2, yang ingin gue lihat adalah siapa-siapa saja yang diturunkan oleh Erik ten Hag di posisi-posisi itu. Siapa yang akan jadi kipernya, siapa back tengah sebelah kanan, back tengah sebelah kiri, gelandang breaker tunggal, ataupun ketika 4-2-1 siapa aja nih yang pakai gelandang pivotnya ya. Lalu siapa yang mengisi posisi dari Bruno Fernandes. Nah, ini menarik karena memang menurut gue Bruno Fernandes ini merupakan salah satu pemain yang posisinya nyaris tidak tergantikan di Manchester United, sangat vital ya. Ada perdebatan ABCD terkait dengan Bruno Fernandes. Menurut gue ya itu tidak relevan karena datanya sudah menunjukkan ya Bruno Fernandes ini pemain yang sangat penting bagi Manchester United. No debat, itu sudah jelas, angka sangat objektif. Gue ingin melihat nih siapa yang menggantikan posisi dari Bruno Fernandes, dan setelah pemain itu diplot sebagai posisinya Bruno Fernandes, seperti apa gaya mainnya, seperti apa pengaruhnya ke dalam sistem dari permainan Manchester United di atas lapangan. Ini ingin gue lihat ya. Lalu yang lainnya yang ingin gue lihat juga bagaimana performa secara individu dari beberapa pemain Manchester United, utamanya yang musim lalu tampil tidak maksimal, baik itu memang tampil buruk maupun ada gangguan cedera. Mason Mount misalnya, Casemiro, Anthony, Rashford,
Jadon Sancho pun juga seperti itu ya. Gue ingin lihat di bagaimana perannya di permainan Manchester United. Pemain belakang, gue ingin lihat pemain seperti misalnya ketika diberi kesempatan ya, Victor Lindelof, pemain baru juga ya, Leny Yoro akan seperti apa. Nah, lalu gue juga ingin melihat bagaimana pemain-pemain yang diturunkan di atas lapangan, pemain-pemain muda, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka beradaptasi nih dengan pemain-pemain senior. Siapa-siapa saja yang diberikan menit bermain yang tinggi oleh Erik ten Hag. Karena melihat 2 musim ke belakang, pemain-pemain muda yang mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi, ini biasanya akan diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Biasanya, tidak selalu, tapi biasanya akan diberikan kesempatan yang lebih oleh Erik ten Hag di kompetisi resmi. Ini menarik buat gue ya. Apakah misalnya Harry Amas, ataupun Rhys Bennett, ataupun Toby Collier ya, ataupun juga Ethan Whitley. Gue ingin lihat siapa gitu. Baru setelahnya gue ingin melihat permainan secara kolektif, secara keseluruhan. Walaupun juga ini sebenarnya tidak begitu gue perhatikan bener ya, karena ini masih baru pertandingan pertama menghadapi Arsenal, uji coba juga. Jadi lebih ke persiapan sih sebenarnya. Walaupun demikian, gue berharap Manchester United ini bisa menunjukkan sistem permainan, gaya permainan yang lebih konsisten, terutama dari pergerakan cairnya, pergerakan di atas lapangan. Salah satu hal yang jelek menurut gue dari musim lalu, termasuk juga di pre-seasonnya, yaitu adalah pergerakan pemain yang gue nilai memang tidak cair-cair banget, tidak aktif-aktif banget. Nah, ini yang gue ingin lihat ada perbaikan ketika menghadapi Arsenal. Dan mudah-mudahan juga konsisten ya di pertandingan selanjutnya. Gue melihat di pertandingan menghadapi Rosenborg dan juga menghadapi Glasgow Rangers ada peningkatan dari cara bermain Manchester United. Di samping juga menghadapi 2 lawan yang berbeda ya, tapi secara keseluruhan gue melihat memang ada peningkatan di sana. Dan ini gue harapkan berkelanjutan ketika menghadapi Arsenal. Tapi sekali lagi, itu bukan merupakan faktor ataupun poin yang yang nilainya tinggi-tinggi banget yang ingin gue lihat ya. Tadi kan gue sebutkan beberapa faktornya. Nah, sebelum gue akhiri video ini, gue ingin menyampaikan preview mungkin ya, bukan preview sih, semacam kayak seperti biasa pengharapan gua siapa saja yang diturunkan di pertandingan menghadapi Arsenal. Tentu saja sekali lagi nih ya secara ringan amatiran gua sampaikan, dan mungkin juga tidak sama ya dengan yang diinginkan oleh Sobat Football United misalnya. Tapi kalau gue lihat dari pemain yang dibawa, ya gue berharap nomor 1 gue Andre Onana di posisi penjaga gawang. Lalu untuk posisi bek kanan ada ada Aaron Wan-Bissaka ya. Di posisi bek kiri mungkin Harry Amas. Posisi tengah gue ingin melihat ya Leny Yoro dengan Harry Maguire. Ini menarik ya. Harry Maguire sebelah kiri, Leny Yoro sebelah kanan. Lalu 2 gelandang pivot, Casemiro dan Toby Collier. Lalu di 3 pemain penyerang. Oke, Ahmad memang tampil bagus di pertandingan menghadapi Glasgow Rangers. Dan gue sebenarnya karena ini pertandingan uji coba ya, gue melihat sudah cukup. Ahmad Diallo bagus gitu ya. Bisa untuk musim depan. Tapi pemain lain siapa nih? Gue ingin melihat Anthony. Seperti apa dia bermain. Ya, seperti gue katakan, gue juga ingin melihat perkembangan dari pemain yang musim lalu jelek tampilannya. Tadi gue sebutkan juga ada Casemiro. Di kanan gue ingin Anthony nih. Mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Erik ten Hag. Di sebelah kiri, gue ingin melihat seorang Rashford. Musim lalu tidak maksimal. Kali ini gue harap ada perkembangan ya. Dan di posisi nomor 10, gue berharap ada pilihan misalnya kayak Mason Mount, tapi gue ingin melihat Jadon Sancho yang musim lalu ya pre-season ditempatkan pernah di posisi nomor 10. Kenapa tidak diulangi lagi? Karena gue melihat Jadon Sancho ini dia ingin bermain di kiri, di kanan dia keberatan, tapi gue menilai artinya keberatan dari sisi ya persaingan juga ketat, tapi gue menilai dia punya potensi juga nih di posisi IMC, attacking midfielder center. Di situ gue ingin lihat ya. Kalau seandainya dia diberi kesempatan di sana seperti pre-season musim lalu. Dan di depan ya karena Rasmus Hojlund dibawa, mungkin Rasmus Hojlund, tapi gue juga ingin melihat Ethan Whitley.
bagaimana ketika dia diberi kesempatan bermain bersama pemain senior di ujung tombak. Pemain-pemain lain ya ada Mason Mount tentu saja yang gue harapkan diberi kesempatan ya menit bermain. Ya Amad Diallo juga, tapi sekali lagi juga gue melihat memang Amad Diallo nih bagus ya, jadi gue ya oke. Dan karena yang gue inginkan sebenarnya bukan kemenangan ya, jadi ya Amad Diallo disimpan gue gak masalah sih menurut gue secara ringan amatiran. Itu sih pemain-pemain yang gue harapkan diberi kesempatan oleh Erik ten Hag, sehingga gue secara ringan amatiran bisa mengamati ya kira-kira akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, pemain-pemain mana saja yang diharapkan bisa diturunkan sehingga Sobat Football United juga bisa menilai permainannya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.